Karen, sejak kecil Mama sering bawel supaya kamu tidak sampai terjatuh. Ini bukan hanya secara fisik, namun secara spiritual. Bagaimana jatuh secara spiritual, Mah? Perhatikan, asal mulanya titik di mana dosa menyerang manusia, yakni mulai dari hati. Oleh karena itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Oh, gitu. Peringatan ini disampaikan Yesus agar orang-orang tidak sampai ditipu oleh ahli Taurat dan jangan sampai dikelabui oleh kesombongan dan kemunafikan mereka. Konsentrasi anak-anak, dengarkan uraian lebih lanjut yang disampaikan hamba-Nya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon kebaikan Tuhan boleh menolong kami, sehingga ketika kami belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan benar, sehingga kebenaran firman-Mu itu terus boleh memproses hidup kami. Untuk kami semakin hari boleh memancarkan akan Kristus Yesus melalui hidup kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh sampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kembali meneruskan pengajarannya kepada banyak orang. Tetapi kali ini Tuhan Yesus langsung memberikan kritikan dan memperingatkan kepada banyak orang. Kritikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu adalah sebenarnya kalau kita berbicara di dalam zaman ini adalah berbicara tentang pelayanan. Karena ahli Taurat ini bukan hanya sekedar belajar dan mempelajari firman Tuhan yang tertulis itu, tetapi juga sekaligus menjadi orang-orang yang melayani umat Tuhan, khususnya Israel di dalam zaman itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan kepada para ahli Taurat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa ingin dirinya dipandang mulia, dipandang menjadi orang-orang yang wah. Sehingga mereka selalu memakai jubah yang panjang Alkitab yang ada di terjemahan kitab miliki. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah memakai jubah kebesarannya. Supaya ia dipandang sebagai orang yang terhormat. Bahkan dia sampai di pasar pun ingin dihormati oleh orang. Kalau dia pun duduk, ketika hadir di dalam bait Allah, dia duduk di paling depan. Ketika dia duduk diundang dalam perjamuan, dia duduk di tempat yang paling terhormat. Bahkan ada yang sangat menyedihkan. Dia menjadi orang-orang yang memeras para janda. Alkitab mencatat menelan rumah para janda. Wah, ini sudah sangat keterlaluan. Karena seharusnya ahli Taurat ini justru yang mengayomi, yang melindungi, yang memelihara para janda. Bahkan mereka ini menipu banyak umat Tuhan dengan cara berdoa yang panjang-panjang. Sehingga dilihat, wah betapa salehnya, betapa luar biasanya hidup rohani daripada ahli Taurat ini. Tetapi sebenarnya itu hanyalah semua kepalsuan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dikerjakan oleh para ahli Taurat bukanlah pelayanan yang dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Tetapi untuk memuliakan diri para ahli Taurat dan untuk kepentingan diri para ahli Taurat. Ini adalah pelayanan yang penuh dengan penipuan, penuh dengan kebohongan. Pelayanan yang penuh dengan kemunafikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kritik keras yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat dan peringatan keras kepada seluruh umat Tuhan yang hidup di dalam zaman itu. Supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang tertipu dengan apa yang mereka lihat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, para ahli Taurat mengira bahwa pelayanan mereka sudah benar. Tidak, karena Tuhan menilai pelayanan para ahli Taurat bukan dengan yang nampak dari jubahnya kah, dari cara doanya kah, dari cara penampilannya, tidak. Tetapi Tuhan melihat hati daripada para ahli Taurat itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengkritiknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Ketika itu Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dimaksud dengan kritikan itu dengan memberi contoh ketika dia sedang berada di dalam bait Allah. Tuhan Yesus duduk di depan peti atau kotak persembahan. Maka di situ datanglah banyak orang memberikan persembahan. Orang yang kaya memberikan banyak. Orang yang kaya memberikan banyak. Orang yang kaya memberikan banyak. Tapi saat itu ada hadir satu orang yang merupakan seorang janda yang miskin. Alkitab mencatatnya. Dia tidak bisa memberikan persembahan yang banyak seperti orang-orang kaya. Dia hanya memberikan 2 peser. Itu merupakan mata uang yang terkecil. 2 peser disebut 1 duit. Itu adalah mata uang di dalam zaman kuno ya anak-anak. Dan setelah Yesus melihat hal itu, Yesus Kristus langsung memanggil murid-muridnya dan menunjukkan wanita janda miskin ini memberikan 2 peser dan dia memberikan terbesar dibanding orang-orang yang memberi banyak tadi. Mengapa? Karena orang-orang yang memberi banyak itu memberi di dalam kelimpahannya. Terlalu gampang bukan? Memberi banyak karena dia masih punya jauh lebih banyak. Wanita ini memberikan 2 peser dan itu merupakan uang yang dia punya sepenuhnya tanpa memiliki uang lagi. Ini yang Tuhan Yesus nilai. Ini adalah persembahan yang terbesar. Karena janda miskin ini memberikan dalam kekurangannya. Bahkan seluruhnya diberikan. Itu artinya dia memberikan hidupnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan juga hal yang sama. Melayani Tuhan bukan dengan ya sepertinya aku memberi banyak, tetapi sebenarnya kita punya yang lebih banyak. Tidak. Tapi melayani Tuhan, memberikan baik waktu, baik tenaga, baik pikiran, baik hati kita, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik daripada Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Dan jikalau kita sudah sadar akan hal itu, maka kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa memberikan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin kau bertanya-tanya, Pak, kalau saya punya uang 20.000, apakah saya harus berikan semuanya? Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Yang terpenting kau harus sadar bahwa apa yang kau berikan bisa sebesar-besarnya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang aku pakai adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan kau pakai untuk jajan sembarangan. Jadi bukan kau pakai untuk sepuas-puasnya dirimu. Tapi apa yang kau pakai adalah untuk Tuhan boleh dipuaskan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku sama-sama bertumbuh seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembah dan kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh sadar bahwa segala sesuatu itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yang mereka hanya mementingkan diri dan untuk kemuliaan dirinya. Anak-anak, sekali lagi, ayo kita sama-sama belajar menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kami adalah berasal dan milik daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami, sehingga setiap milik yang ada pada kami, itu kami sadar adalah milik Tuhan, dan kami mempergunakan bukan untuk kepuasan kami, bukan untuk kepentingan kami,
bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kehormatan kami, tetapi untuk kepuasan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan daripada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Kayla bahagia sekali karena tadi guru bilang, "Kayla, kipas pekerjaan tanganmu bagus sekali. Boleh ibu bawa pulang buat kenang-kenangan?" Wah, itu satu kehormatan loh, sampai guru mau ambil hasil karyamu. Apalagi kalau sampai Allah yang Maha Kaya itu mau ambil uang kita, harta yang Dia titipkan buat pekerjaannya. Benar sekali, Allah tidak perlu apapun dari kita. Tapi Dia menghargai persembahan 2 peser yang diberikan seorang janda miskin. Itu sebabnya tidak ada jumlah yang terlalu besar untuk dipersembahkan kepada Yesus. Baiklah kita tidak sombong dan selalu memberi dengan rela. Termasuk memberi waktu dengan membaca Markus 14 ayat 32 sampai 34. Salam.